Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih bahas tentang hukum-hukum penyelenggaraan jenazah, dan kita baru saja memasuki pada pertemuan yang lalu tentang bentuk atau tahapan pertama dari penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Yang jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Demikian. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan yang berbeda dengan pendapat ini, ya, yang hukumnya fardu kifayah adalah ulama mazhab Maliki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila seorang muslim, baik itu ya laki atau perempuan, besar ataupun kecil, maka wajib memandikannya. Baik itu jasadnya sempurna ataupun ya hanya sebahagian saja. Demikian, maka wajib untuk dimandikan. Nah, sekarang terkait dengan anak kecil. Apakah anak kecil atau kita katakan bayi yang sudah lahir, ya, bayi yang sudah lahir, maka itu wajib dimandikan? Maka jawabannya ya, wajib dimandikan, ya, karena termasuk kaum muslimin yang wajib untuk dimandikan. Nah, permasalahan berikutnya adalah apakah ya janin yang gugur, ya, itu juga wajib dimandikan? Mungkin bisa dipahami ya, janin. Bedakan bayi dengan janin. Kalau bayi pada umumnya ya dia anak yang usia ya di bawah kurang dari katakanlah 3 tahun, itu terhitung bayi ya. 5 tahun pun sebenarnya bayi ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sobi, ya, bayi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini permasalahan janin. Janin yang mengalami keguguran. Apakah juga wajib dimandikan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dirinci menjadi 2. Apabila janin tersebut dia gugur kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan, ya.
Maka di sini ya jenazah tersebut atau bayi tersebut itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Mengapa demikian? Karena ini terhitung ya seperti orok ya, orok saja dia. Dan dia tidak dianggap sebagai manusia. Kenapa? Karena belum ditiupkan roh padanya. Rincian yang kedua, berbeda halnya apabila janin tersebut apabila sudah lebih dari 4 bulan. 100 lebih dari 120 hari. Ya, 4 bulan. Ya. Yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ya Rasul mengkabarkan janin di usia 4 bulan ini sudah ditiupkan ruh. Ya. Maka apabila setelah itu dia meninggal dunia lebih daripada 4 bulan baru wafat meninggal dunia, gugur meninggal dunia, maka dimandikan dan disolati. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Ya, dimandikan dan disolati karena sudah ada ruhnya, dianggap sebagai manusia. Ya. Adapun kurang daripada itu maka tidak dianggap manusia, sehingga tidak perlu disolati, tidak perlu untuk ya dimandikan dan disolati. Maka itu dianggap seperti orok, yaitu darah biasa. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya ya orang yang meninggal dunia dalam peperangan, ya, orang yang meninggal dunia dalam peperangan disebut dengan syahid, ya, maka itu tidak perlu dimandikan. Ya, ini sudah kita sebutkan hadisnya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tughsiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kalian mandikan mereka itu karena sesungguhnya setiap luka atau setiap darah itu mengalirkan atau menebarkan minyak kasturi pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain ada tambahan dalam hadis yang tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga, wala yusalli alaihim, walam yusalli alaihim, dan Nabi tidak mensalatkan ya jenazah orang yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Hadisnya riwayat Jabir, ya. Kemudian ada hadis yang lain dari juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Imam Ahmad. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi saubin wahidin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di antara dua laki-laki dari peserta perang Uhud yang meninggal dunia, yang syahid. Itu pada satu kain, ya, disatukan. Sumayaqulu, kemudian beliau bersabda, ayyuhum aksaru akhdhan lil Quran, manakah di antara mereka yang paling banyak ya mengambil Al-Quran, maksudnya menghafal Al-Quran. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, maka apabila diisyaratkan kepada beliau kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. Wa qala, dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah, aku menjadi saksi atas mereka ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, dan beliau memerintahkan untuk ya menguburkan mereka pada darah-darah mereka, maksudnya beserta dengan darah mereka. Jadi kalau ada darah tertumpah di situ yang kena tanah, maka tanahnya tadi itu dikumpulkan, dimasukkan juga. Begitu, ya. Walam yughassalu walam yusalli alaihim, dan mereka tidak dimandikan dan Rasulullah tidak mensalatkan mereka. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita akan tahu, ya, dari dua hadis ini kita tahu kenapa ya alasan ya
tidak perlu dimandikan dan ada larangan untuk memandikan karena tadi kita sebutkan luka atau darah yang mengucur itu akan mengalirkan atau akan mengeluarkan aroma minyak wangi pada hari kiamat. Nah, itu alasannya. Maka jangan dimandikan, itu sebabnya ya. Nah, jadi kaum muslimin yang syahid, yang mati ya dalam peperangan itu mencakup sebabnya adalah karena dibunuh oleh orang kafir. Dibunuh oleh orang kafir. Apakah dalam kondisi dia ya berperang mengangkat senjata atau dia terkena senjatanya orang muslim secara tidak sengaja. Atau contohnya ketika dia menyabetkan senjatanya ternyata itu berbalik kepada dirinya lalu menewaskannya. Atau jatuh dari kudanya atau terinjak oleh kendaraannya sendiri. Ya. Atau contohnya terinjak oleh kendaraan kaum muslimin dan seterusnya, ya. Atau pokoknya dia didapatkan terbunuh ketika selesainya peperangan tersebut dan tidak diketahui sebab kematiannya. Baik itu ada darah ataupun tidak ada darah. Ada bekas darah ataupun tidak ada bekas darah. Tetap saja ya orang seperti ini yang kalau dia meninggal dunia dalam kondisi perang ya melawan orang kafir, maka kematian di sekitar itu maka dianggap dia syahid yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, begitu ya. Terkait dengan pembahasan solat nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang solatnya ya, insyaallah. Jadi pokoknya orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi perang dari kalangan kaum muslimin, dalam kondisi perang ya. Apakah perang sedang berkecamuk ya atau dalam kondisi sedang perang yang terus berterusan panjang ya. Ya. Namun ada yang wafat sebelum berakhirnya perang. Juga ini termasuk ya mati syahid. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana apabila ternyata yang mati syahid itu junub? Nah, gitu ya. Yang mati syahid itu junub. Kok bisa? Ya namanya juga orang perang. Contohnya barangkali dia bawa istri, ya. Atau contohnya dia mimpi basah. Dia cerita sama kawan-kawannya bahwasanya dia mimpi basah tadi malam, gitu kan. Nah, kemudian ketika menjelang subuh, begitu dia ngomong seperti itu tak berselang lama, ternyata datang musuh merangsek tempat itu dengan menyerang. Ya. Sementara dia belum mandi, belum sempat mandi. Dia segera pun mengambil senjata, lantas dia pun berperang. Ternyata apa? Dia meninggal dunia. Ya. Maka wallahu taala alam ya. Pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama, karena ada pendapat ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, bukan dua ya, lebih daripada dua ya. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dimandikan, ada yang mengatakan tidak dimandikan, ya. Nah seperti itu, ya. Maka wallahu ta'ala pendapat yang kuat adalah ya tidak dimandikan, tidak perlu dimandikan, ya. Kenapa? Keumuman dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Kemudian begitu juga ada tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memandikan jenazah dari Handhalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu tatkala beliau terbunuh. Ya. Kenapa? Karena Handhalah ketika itu baru saja menikah. Kalau tidak salah begitu kisahnya, beliau baru saja menikah, sehingga beliau tidak ikut serta dalam peperangan. Namun
ya begitu dia baru saja berhubungan badan dengan istrinya, didapatkan Rasulullah informasi Rasulullah itu ya ikut berperang. Maka beliau langsung mengambil kudanya, ya, mengambil kendaraannya, segera menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berperang bersama Nabi, lalu dia wafat. Demikian, ya, lalu dia wafat. Maka ya Nabi SAW bersabda ketika ditemukan Hanzalah radhiyallahu anhu wafat, "Inna sahibakum tughassiluhu al-malaikatu." Sesungguhnya sahabat kalian ini dimandikan oleh para malaikat, Masya Allah. Ya, ya. Maka fasa'alu sahibatahu anhu. Lalu orang-orang ketika itu, orang-orang yang hidup dalam peperangan itu, setelah peperangan itu hidup, ada sahabat-sahabat yang hidup itu bertanya kepada istrinya, ya, kenapa kok, ya apa amalan dia kok sampai dimandikan oleh para malaikat gitu. Jadi mereka nggak tahu kondisi Hanzalah ini dia dalam kondisi junub ketika perang, nggak tahu, ya. Yang jelas dia nyusul Rasulullah, ya begitu, nyusul Rasulullah. Mereka tidak mengetahui bahwasanya dia sedang kondisi junub, jadi belum sempat mandi. Karena begitu dia baru saja hubungan badan dengan istrinya, dia mendengar kabar bahwasanya Rasulullah ikut perang. Dan perang sedang berkecamuk, maka dia langsung ya segera nyusul Rasulullah. Nah, seperti itu, ya. Maka sang istri pun mengatakan ya kepada para sahabat-sahabat yang bertanya kepadanya, "Innahu kharaja lamma sami'a al-ha'iata wa huwa junubun." Sesungguhnya dia keluar tatkala mendengar ya berkecamuknya perang dalam kondisi dia junub, gitu kata sang istrinya. Demikian hadisnya diriwayatkan ya oleh Imam Al-Hakim Baihaqi dan ini derajatnya hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah di sini ya kisah ini setelah itu Rasulullah tidak memandikan tentunya. Rasulullah tidak memandikan karena yang memandikan para malaikat. Rasulullah tidak memandikan. Nah, sebahagian para ulama atau kita katakan para ulama mereka berbeda pendapat menyikapi hadis ini sebenarnya. Ya. Ada yang mengatakan wajib dimandikan. Ya. Orang yang mati syahid dalam kondisi junub tetap wajib dimandikan. Buktinya adalah ya para malaikat memandikannya. Ini yang menyebabkan Rasulullah tidak memandikan karena para malaikat sudah memandikannya, begitu. Jadi mereka bertumpu ya dengan perbuatan malaikat, maksudnya malaikat memandikannya. Adapun Rasulullah yang tidak memandikan karena sudah dimandikan malaikat. Begitu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ya tidak wajib dimandikan karena Rasulullah tidak memandikan. Jadi ulama ini yang menjadi fokus adalah perbuatan Nabi, bukan perbuatan malaikat. Ya, karena yang wajib ditiru adalah perbuatan Nabi, bukan perbuatan malaikat. Wah, Nabi tidak memandikan, maka kita ngikutin Nabi, karena Nabi tidak memandikan. Ya, kalau seandainya memang wajiblah untuk dimandikan, ya, maka tentunya Rasulullah tidak bertumpu kepada perbuatan malaikat, karena malaikat ini para malaikat tidaklah mukallaf, tidaklah diberi beban ibadah, syariat ibadah, enggak. Mestinya ya itu masih berlaku kepada para manusia yang masih dapat beban syariat ibadah. Nah, begitu. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kalau nggak salah pendapatnya seperti ini. Kalau diketahui ternyata para malaikat itu memandikan jenazah orang yang mati syahid dalam peperangan dalam kondisi junub mereka, diketahui mereka dimandikan, kelihatan begitu, maka tidak perlu dimandikan. Tapi kalau tidak kelihatan dimandikan, maka dimandikan. Seperti itu. Dan dimandikan itu bukan karena apa? Bukan karena
syahidnya tapi dikarenakan junubnya. Wallahu alam. Yang jelas pendapat yang kuat adalah pendapat ya yang mengatakan tidak dimandikan. Ya. Nah, seperti itu. Karena mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kalau seandainya Nabi SAW itu bersandar kepada perbuatan malaikat, padahal para malaikat itu bukanlah hamba-hamba mukallaf, demikian, maka tentu Rasulullah akan lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi tidak mensolatkan. Lebih-lebih ada alasannya. Ya, kalau dalam kondisi dia junub dan dia terluka, tentunya kan lukanya ini kan ketika dimandikan akan bersih, sehingga nanti aroma wangi tidak akan muncul darinya. Nah, seperti itu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Nah, kita memaklumi saja perbedaan pendapat yang ada ini, ya. Silakan memilih pendapat yang ada, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah berikutnya adalah apakah seorang yang mati syahid tapi bukan orang yang mati syahid dalam peperangan? Seperti contohnya adalah orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena kena penyakit wabah taun, seperti orang yang mati dalam kondisi tenggelam, ya, orang yang mati tertimpa reruntuhan, ya, dan seterusnya, seperti wanita yang meninggal dunia karena melahirkan atau karena mengandung, seperti itu terkait dengan bayinya, ya, itu juga syahid, ya. Nah, orang-orang yang mati syahid seperti ini, apakah dia dimandikan ataukah tidak? Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, pendapat jamaahirul ulama, yaitu mayoritas dari para ulama mereka berpendapat wajib dimandikan dan disolati seperti ya pada umumnya jenazah kaum muslimin. Kenapa? Karena enggak dikatakan dengan syahid yang hakiki, demikian, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas, ya, berikutnya adalah orang kafir, jenazah orang kafir. Maka jenazah orang kafir, ya, tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh, ya. Tidak wajib, bukan kewajiban. Kalau mau dimandikan boleh tidak? Contoh ini, ya. Seorang muslim laki-laki punya istri katakanlah wanita ahlul kitab, kan boleh menurut satu pendapat, ya. Bukan menurut satu pendapat, berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 5, ya. Katakanlah boleh, aman begitu, ya, meninggal. Atau kita katakan, ya, katakanlah, ya, ada salah satu kerabatnya, contohnya orang tua, na'udzubillah min dzalik, ya, orang tuanya masih kafir sementara dia sudah, ya, masuk Islam, demikian. Ternyata meninggal orang tuanya, ya, maka boleh bagi orang muslim tadi untuk memandikannya, boleh, tidak wajib, ya, dan boleh juga untuk ngikutin jenazahnya, boleh, begitu juga untuk menguburkannya, boleh, asalkan tidak mensolati mereka, ya. Tapi tentunya karib kerabat yang juga masih kafir itu lebih berhak terhadap yang muslim, walaupun sama-sama katakanlah karib kerabat, mungkin sama-sama anak begitu kan. Ada satu kasus mungkin seorang anak itu muslim masuk Islam, lalu sementara saudara yang lainnya itu masih kafir beserta dengan orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia. Nah, tentu yang lebih berhak untuk menyelenggarakan jenazah adalah anak-anak yang masih kafir, kan begitu, ya. Yang muslim tidak demikian, ya. Nah, seperti itu. Tapi boleh, ya, untuk apa? Untuk memandikan, boleh untuk mengiringi jenazah, boleh juga untuk apa? Menguburkan, boleh. Boleh. Kenapa demikian? Karena ada hadis, ya. Ada hadis
Ali radhiyallahu an diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala ayahnya Abu Thalib ya itu wafat. Ali diperintahkan oleh Nabi dalam hadis yang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk ya menguburkannya. Idhab fawarihi ya. Pergilah kuburkanlah ayahmu, kira-kira begitu ya. Baik, artinya kan berarti kan mengiringi jenazah lalu menguburkan kan begitu ya. Nah, ini dibolehkan selama tidak mengikuti ritual-ritual keagamaan orang kafir tersebut. Boleh ya. Demikian. Nah, jadi tidak wajib bagi seorang muslim untuk memandikan jenazah orang kafir. Baik itu keluarganya atau bukan, baik itu ahlu zimmah ya ataupun bukan. Ya. Ya kenapa? Karena kafir. Ya, bukan orang yang termasuk ahli ibadah sehingga nggak akan diterima pun amalannya. Ya, begitu juga bukan orang yang layak untuk bisa dibersihkan. Ya. Kenapa? Karena dosa-dosanya pun nggak bisa dibersihkan. Kita minta ampun kepada Allah untuk orang kafir ini, Allah nggak akan ampunkan. Bahkan kita dilarang untuk minta ampun, ya, kepada Allah bagi orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang beberapa kasus-kasus barangkali yang butuh untuk disentuh pembahasannya. Baik ya. Kita buka sesi soal jawab ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara ini sudah baik ma'ruf? Orang tua salah satunya yang sebelumnya rutin diberi uang bulanan walaupun orang tua masih aktif bekerja dan diketahui melakukan maksiat dengan uang yang diberikan oleh anak-anak tersebut. Lantas anak-anaknya yang tadi rutin memberikan uang bulanan ya menghentikan, tidak lagi memberikan uang, akan tetapi mengganti dengan kebutuhan dasar seperti beras, lauk pauk, buah, dan sebagainya. Dan segala sesuatu permintaan berupa barang tetap dipenuhi, bahkan sampai pada tahap bersedia mengantarkan kemanapun si orang tua tersebut. Akan tetapi untuk mencegah orang tua tersebut melakukan maksiat dengan uang itu, anak-anak tidak memberikan dalam bentuk uang lagi. Lantas orang tua marah dan sampai ya mencap anak durhaka. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah cara tersebut sudah ma'ruf atau malah sebaiknya ya sudah diberikan uang saja, urusan kemana uang itu tanggungan orang tua? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mengetahui sesuatu yang kita berikan dan bantu tersebut kepada orang lain yang kita berikan, itu ternyata digunakan untuk bermaksiat, maka tidak boleh ya. Tidak boleh kita melanjutkan untuk memberi kecuali setelah diberikan nasihat dan terus nasihat. Demikian. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, tidak boleh. Itu dosa. Jika kita tahu memang demikian digunakan uang untuk melakukan dosa dari uang tersebut atau dengan uang tersebut.
Dan sudah bagus menggantinya dengan ya barang-barang yang dibutuhkan. Ya, bahan makanan pokok yang dibutuhkan. Itu bagus, tidak masalah. Demikian. Adapun kemarahan orang tua dan ya julukan yang diberikan oleh orang tua sebagai anak durhaka, maka ini jangan khawatir. Ya. Ini insyaallah taala tidak berlaku bagi sang anak tersebut, dan ini bukan merupakan doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berisi atau bermuatan dosa. Dosa itu tidaklah dikabulkan oleh Allah bila memuat dosa dan pemutusan tali silaturahim. Demikian, ya. Adapun anak sebenarnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak membantu orang tua dalam dosa. Itu bagus, ya. Bahkan ya tidak boleh mentaati orang tua walaupun orang tua marah, ya, sampai marah contohnya, nggak boleh taat kalau dia minta. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Demikian. Ya. Begitu juga Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka jangan taati keduanya. Artinya kemaksiatan kepada Allah jangan ditaati. Demikian, ya. Jangan ditaati. Tapi kata Allah, ya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya, ya, di dunia ini dengan baik, ya. Terus berbuat baik, demikian. Nah, seperti itu, ya. Insya Allah ini sudah baik yang seperti ini, ya. Cuma terus berbuat baik. Jangan dikasih. Maka dikasih edukasi. Ya tetap ditegur walaupun orang tua tetap dikasih nasihat. Ya. Bukankah Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, sekarang anak tersebut punya kuasa untuk mencegahnya. Lewat apa? Tangannya tidak memberi ya uang kepada orang tua, karena dengan uang itu orang tua berbuat maksiat, begitu. Cegah dengan tangannya. Kalau tak mampu maka dengan lisannya, itu menjelaskan. Beri tapi jelaskan, jelaskan. Ini haram, nggak boleh ayah, nggak boleh mama, ya, nggak boleh bunda, begitu. Untuk melakukan ini nggak boleh, haram. Nah, begitu, jelaskan terus. Dan sambil menasihati, lalu memberikan ancaman. Kalau masih dilanjutkan maka akan dihentikan. Jadi jangan salahkan nanti, ya, anak ayah ini atau anak bunda ini, ya, ketika menghentikan. Jadi sebenarnya yang menghentikan bukan ya anak ayah atau bunda ini, tapi bunda atau ayah sendiri yang berbuat maksiat itu yang menghentikan. Karena itulah jadinya dihentikan. Jadi jangan disalahkan ya anak ayah dan anak bunda. Begitu caranya, gitu. Supaya dia berpikir juga demikian. Jadi ya ketika tak mampu ya dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka tetap memberi, tapi dengan nasihat, dengan lisannya kasih nasihat, terus nasihat. Kalau tak mampu juga maka dengan hatinya. Tapi ini sudah melemah iman kata Rasulullah, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukum membayar hutang saudara kandung? Karena dia tidak mau melunaskan, jadi saya melunaskan. Apa hutang itu dibebaskan bagi pelaku kelak di akhirat? Bisa dibilang saudara ini lalai dari agama, tapi saya tetap menginginkan kebaikan baginya di akhirat. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum.
Baik, sebentar. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kebaikan seorang hamba terhadap saudaranya yang senasab dengannya, saudara kandungnya, adalah membantunya untuk keluar dari masalah yang dihadapinya, seperti pembayaran hutang, contohnya seperti yang ditanyakan dalam kasus ini. Maka itu merupakan bentuk kebaikan. Dan ini merupakan sedekah kepada saudara sekaligus menyambung tali silaturahim. Nabi SAW dia bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, begitu juga Abu Daud kalau tidak salah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahimi sintani sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu, yaitu sedekah saja. Namun sedekah kepada orang yang punya hubungan kerahiman, diantaranya adalah saudara, karena sama-sama satu rahim, ya, maka ini ada dua, ya, pahalanya. Satu pahala sedekah, dan yang kedua adalah, ya, menyambung tali silaturahim. Demikian. Jadi dua pahalanya. Kenapa kok disebut dengan sedekah? Karena sesungguhnya, ya, sang penanya ini memberikan sejumlah uang yang menjadi sedekah bagi saudaranya, ya, yang itu senilai dengan hutang saudara tersebut. Itu sebenarnya sedekah, ya, sedekah. Lalu uang tersebut ditutupkan untuk, ya, melunasi hutang. Jadi sedekah sebenarnya, demikian, ya. Bahkan lebih bermanfaat ketimbang hanya sedekah untuk sekedar makan saja. Kenapa? Karena hutang ini keburukannya dan kerugiannya dunia akhirat. Nah, seperti itu. Hutang ini keburukannya dunia akhirat, ya. Di dunia tentu akan dikejar-kejar oleh orang yang memberikan hutang, atau bahkan mendapatkan cap buruk, begitu, ya. Kalau di akhirat, di alam barzakh saja dia akan mendapatkan panasnya, ya, di alam kubur itu, disiksa dengan panas, ya, di alam kubur itu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda kepada Abu Qatadah radhiyallahu an, yang dia menanggung hutang 2 dinar dari orang yang meninggal dunia tersebut, padahal Abu Qatadah bukan saudaranya. Nah, di sini saja bisa lunas itu. Ya, bisa lunas. Abu Qatadah membayarkan hutang salah seorang sahabat yang meninggal dunia sejumlah 2 dinar. Tidak ada hubungan saudara. Lunas berdasarkan hadis ini, lunas. Maka demikian pula apalagi saudara sendiri, lunas. Nah, baru saja ketika dibayarkan, karena ternyata Abu Qatadah masih tertunda beberapa waktu untuk membayarkannya. Mungkin dia kumpulkan uang baru bisa bayar 2 dinar. Karena 2 dinar itu senilai 8,5 gram emas 24 karat. Jadi agak mahal dikit memang, ya. Nah, setelah dibayar, Nabi mengatakan begini dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Al-ana hina barrat 'alaihi jildahu. Sekaranglah, ya, waktunya engkau baru saja mendinginkan kulitnya. Masya Allah. Jadi dia mendapatkan siksaan atas, ya, hutang yang tertunda belum dibayar itu. Demikian. Nah, seperti itu. Itu di alam barzakh. Di akhir kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Nah, sampai dibayarkan. Ini nggak peduli yang bayarkan siapa, yang penting dibayarkan. Kalau sekedar ditanggung saja belum. Tapi setidaknya ini membuat bisa dilaksanakan penyelenggaraan jenazah, ya, kalau ditanggung. Cuma untuk lepas dari, ya, hukuman di akhirat, maka segera dibayarkan. Demikian, ya.
Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz tentang maksud firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Apa maksudnya sebelum berselawat mengucapkan salam dulu? Kalau ya bagaimana? Ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya adalah ungkapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu dia. Itu yang pendeknya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi. Nah begitu. Jadi menyebutkan salawat, begitu juga salam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah begitu. Bukanlah maksudnya berselawat dulu atau mengucapkan salam dulu sebelum berselawat. Bukan. Tapi menyebutkan salawat dan salam, ya, dalam doa selawat tersebut. Ayatnya kan bunyi begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Maksudnya ucapkan selawat dan salam. Maka seperti ungkapan, ya, Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli, ya Allah, berikanlah salawat, ya, wa sallim alaihi, dan salam, ya, untuknya. Demikian. Begitu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga contohnya, bisa juga ketika disebutkan nama Nabi, maka ucapannya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan mengucapkan atau memberikan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat salam itulah salam, salam, ya, demikian. Wallahu taala alam. Nah, ini ada pertanyaan, ya, mau tanya tentang Assalamualaikum. Izin mau tanya tentang bayar fidyah istri untuk Ramadan tahun lalu. Khilaf, lupa, nggak bisa bayar puasa. Hukumnya gimana? Apakah bisa pakai makan besar atau beras, Pak? Ya. Alasan meninggalkan puasa karena hamil. Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita yang hamil, begitu juga untuk wanita yang menyusui, ketika tak mampu berpuasa, disebabkan karena mengkhawatirkan dirinya atau bayi atau janinnya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi mengatakan, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil musafiri wal hubla wal murdi'i as-siyama. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, ya, innallaha wada'a syatr salati 'anil musafiri. Ya, menggugurkan setengah salat dari orang yang safar. Ya. Dan menggugurkan, ya, puasa dari orang yang safar, begitu juga orang yang hamil dan menyusui. Nah, seperti itu. Wanita yang hamil dan menyusui. Jadi boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apa yang wajib setelah dapat dispensasi tidak berpuasa ketika hamil dan menyusui karena tak mampu, ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 5. Ada satu pendapat mengatakan tidak wajib apapun. Ini pendapat yang lemah. Ada pendapat yang kedua mengatakan wajib, ya, berpuasa, qadha puasa, ganti puasa sekaligus bayar fidyah. Ini juga pendapat yang memberatkan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang mengatakan wajib qadha saja, demikian. Kemudian pendapat yang keempat, ada pendapat yang mengatakan kalau hamil maka qadha puasa. Tapi kalau dia menyusui maka 2, yaitu qadha puasa plus dengan bayar fidyah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kelima, dan ini pendapat yang dipegangi oleh 2 sahabat, ya, dan tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Bisa jadi ini adalah ijma' sukuti, ya, yaitu bahwasanya sahabat ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Mereka berpendapat kewajibannya hanyalah, ya, membayar fidyah saja. Dan cara membayar fidyah itu ada 2. Bisa dengan bahan makanan pokok, yaitu setengah sok. Setengah sok itu untuk 1 hari yang ditinggalkan, ya. Setengah sok itu adalah setengah dari pembayaran zakat fitri. Berarti kalau zakat fitri sekitar 2,7 atau katakan 3 kilo, ya, maka berarti setengahnya untuk 1 hari. Berarti dia kurang lebih 1,5 kilo untuk 1 hari. Demikian. Tinggal dikalikan berapa hari yang ditinggalkan. Itu cara yang pertama. Ya. Ini yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cara yang kedua, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, memberlakukan dengan memberikan makan yang siap santap, siap saji, yang cukup, ya, cukup mengenyangkan, cukup menunya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Bisa dengan contohnya nasi bungkus yang cukup menu, mengenyangkan, cukup menu, ya. Nasi bungkus ada lauk pauknya, ada nasinya, begitu lengkap dia. Nah, kasihkan untuk 1 orang. Dan 1 orang ini sekali makan, dan itu untuk 1 hari. Jadi kalau katakanlah ada 30 hari yang ditinggalkan karena hamil dan menyusui, hamil atau menyusui karena tak mampu berpuasa, ya. Maka kalau ada 30 hari, maka buat 30 nasi bungkus. Nah, begitu. Yang nasi bungkusnya ini menunya menu yang cukup mengenyangkan dan cukup menunya. Ya, cukup maksudnya lengkap dia variasinya, ada lauk pauk dan seterusnya, kemudian juga mengenyangkan. Itu untuk 1 orang miskin, dibagikan ke tukang beca, ya. Nah, itu sudah cukup insya Allah dibagikan. Berarti kepada 30 orang. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan penjelasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, baik itu dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, bagi kita yang ingin dapat sebuah rumah di surga insya Allah dan mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, atau juga ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, ketahui Masjid Al-Muwahhidin walaupun dalam proses pembangunan, tapi ini juga sudah dimanfaatkan untuk sholat berjamaah, demikian pula kajian-kajian. Maka silahkan, ya, transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan
Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.